Good morning everyone, menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya di kota Brisbane, Australia. Izinkan saya, Pastor Hania Saputra, sharing mengenai waktu-waktu yang kita hidupi saat-saat ini. Ini hampir menjelang pergantian tahun, yaitu dari tahun 2020 menjadi tahun 2021. Kebanyakan daripada kita sudah ingin beranjak saja dari tahun 2020 yang kelihatannya indah secara bilangan, tetapi sangat dramatis sekali ketika kita sudah melampaui bulan yang ke-10 ini. Nah, pernahkah Anda berpikir bahwa Tuhan itu sedikit unik dalam berurusan dengan ciptaannya? Kita ini manusia, ya. Tuhan berikan waktu dan Tuhan ciptakan waktu bagi manusia. Kemudian dia sendiri beranjak keluar dari waktu itu sendiri. Karena dia memiliki kekekalan. Kekekalan itu tidak bisa diukur dengan waktu. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Ya, tepatnya dia sendiri, Tuhan sendiri adalah awal dan Tuhan sendiri adalah akhir. Bahkan raja yang paling berhikmat di atas muka bumi, sebagaimana Alkitab sudah tuliskan, yaitu Raja Salomo mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Ya, itu yang diutarakan Raja Salomo kepada kita semuanya, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Berarti ya, hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan beserta dengan kita, maka waktu bersama dengan kita juga. Waktu adalah berkat bagi kita. Nah, jadi waktu adalah batasan untuk setiap daripada kita yang namanya manusia ini. Terkadang kita tidak ada waktu lagi untuk mengulang apa yang hendak kita lakukan. Alkitab juga katakan ya 70 tahun batasan normal kehidupan. Ya, kalau kita bisa mencapai 80, itu adalah bonus daripada Tuhan. Selebihnya daripada itu adalah anugerah. Salah satu pengalaman hubungan pribadi yang paling traumatik adalah pada saat Anda harus mengatakan goodbye ataupun selamat jalan, selamat berpisah kepada teman baik ataupun orang yang Anda kasih, kepada sanak saudara ataupun ya saudara sekandung dan lain sebagainya. Baik itu perpisahan secara geografi maupun perpisahan secara hidup ini. Nah, sangat sulit sekali untuk mengekspresikan perasaan pada waktu itu. Terkadang kita cuma mau berkata begini, aku akan memikirkan engkau untuk selamanya. Dengan demikian kita bermaksud di dalam roh bahwa kita tetap akan menolong, kita tetap akan menyupport, kita tetap akan menguatkan mereka yang mengarungi dunia baru, walaupun keadaan sudah terpisah secara fisik. Ya, ada lagi yang mengatakan bahwa kalau ini berpisah secara hidup, saudara, maka kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, kita berjanji untuk memelihara keluarga yang ditinggalkan, kita akan memperhatikan mereka sebagaimana kita mengasihi orang yang meninggalkan kita. Nah, sungguh saatlah menolong jikalau Anda mengetahui bahwa Anda tidaklah terlupakan dan still ya, masih dapat melanjutkan hubungan dengan ya, alat media yang sangat canggih saat ini, baik itu Facebook, Instagram, Talkfusion, ya, FaceTime, email, maupun telepon. Kalau keadaan Anda memang ada di atas rata-rata, maka banyak orang akan hubungi Anda. Tetapi kalau keadaan Anda di bawah rata-rata, sebaiknya Anda membangun hubungan juga dengan cara menelpon. Ya, sehingga setidaknya Anda bisa tetap menjalinkan hubungan itu tanpa merasa bahwa harga diri Anda tergerus. Ya, sebab kenyataan dalam hidup ini yang sangat pahit adalah ketika saudara ada di atas rata-rata, orang akan menelpon Anda. Tapi ketika Anda dalam keadaan terpuruk, ya jangankan telepon, saudara. Seolah-olah saudara kalau telepon pun ya dibilang tidak ada, ataupun tidak diterima, ataupun di reject begitu. Tetapi sudahlah, itu persoalan yang lain. Yang penting adalah begini, Tuhan kita melangkah lebih daripada itu. Ya, dia berkata, aku akan menyertai engkau ya, sampai kesudahan zaman.
Nah, janji ini bukanlah janji semata wayang, melainkan satu kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang berkata ini adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia yang sangat setia. Kalau dia berkata, dia tidak akan pernah menyangkalinya. Sesungguhnya aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Nah, perkataan senantiasa di sana perhatikan, saudara. Ya. Tuhan Yesus pakai di sana, ya, perkataan senantiasa itu adalah untuk hari-hari musim panas, hari-hari musim dingin, hari-hari musim semi, hari-hari musim gugur, hari-hari terang maupun hari-hari badai, hari-hari penuh tawa, hari-hari penuh musim air mata, hari-hari terang maupun hari-hari gelap gulita, hari-hari penuh iman dan hari-hari penuh dengan keraguan, hari-hari penuh dengan kekalahan dan juga hari-hari yang disapa dengan kemenangan. Di mana hari-hari ya di mana kita ini merasa kuat dan hari-hari di mana kita merasa begitu lemahnya. Hari-hari di mana kita dipenuhi dengan amarah dan hari-hari di mana kita penuh dengan damai sejahtera. Hari-hari di mana ya penuh dengan pergejolakan dalam kehidupan ini dan juga hari-hari yang penuh dengan mujizat. Hari-hari kehidupan dan juga hari-hari kematian. Tuhan serius dalam berjanji, aku akan menyertai engkau ya selamanya. Nah, sebagaimana saya katakan dari tadi ya, dari awal, bahwa sebentar lagi kita akan beralih dari tahun 2020 menuju tahun 2021. Kita harus memeriksa, kita harus introspeksi, di manakah sumber keamanan kita, sumber kepercayaan kita. Apakah hanya di dalam Kristus saja saat ini, saudara? Janganlah mengikuti kerumunan orang banyak yang menyatakan bahwa dunia ya bisa memberikan yang semua Anda butuhkan. Ya. Dunia menawarkan uang bagi semua kekhawatiran. Banyak uang, tidak perlu khawatir. Siapa yang bilang itu, saudara? Ya. Saya punya banyak teman, ya, semakin banyak uangnya, semakin banyak kekhawatirannya, semakin banyak ketakutan untuk ditipu orang. Juga kalau dunia mengatakan begini, kalau engkau sehat, itulah arti kehidupan. Juga tidak. Ada seorang yang bernama David Goodwill, ya, David Goodwill dari Adelaide. Umurnya mencapai 102 tahun. Hidup sehat, masih sharp, masih tajam pikirannya. Tetapi setelah semua teman-temannya, semua generasi dia sudah meninggalkan dia, akhirnya dia juga kepingin pulang, kepingin meninggal. Kalau dunia pikir-pikirkan begini, carilah kebahagiaan. Karena di sanalah engkau akan meraih apa arti kehidupan yang sebenarnya. Kebahagiaan itu seperti angin. Semakin saudara kejar, semakin mereka itu hengkang dari kehidupan Anda. Percaya ini sajalah. Mazmur 65 ayat 12 mengatakan begini, engkau memahkotai tahun dengan kebaikan dan jejakmu mengeluarkan lemak. Saudara, tahun 2021, walaupun di tengah-tengah cerita pandemi COVID-19 yang tiada akhir, saya yakin percaya janji Mazmur 65:12 ini masih berguna untuk saudara, masih berlaku untuk saudara. Why? Kalau saudara benar-benar mengikuti jejak Kristus akan mengeluarkan lemak, dan apapun juga lemak untuk manusia itu jahat. Tetapi kalau untuk Tuhan itu adalah satu berkat khusus, ya, di mana Tuhan akan memahkotai tahun Anda. Ayo berberes hari ini. Apapun yang masih Anda tunda, bereskan itu. Apapun yang Anda masih takutkan, ayo dengan roh keberanian kita terobos, kita lakukan. Maka Anda akan menjadi seseorang yang baru, seseorang yang siap untuk masuk dalam tahun 2021 dengan kemenangan, dengan mahkota, dengan sukacita, penuh dengan mujizat. Percaya itu, Tuhan
selalu menyertai Anda semua. Tuhan memberkati. Apabila saudara merasa diberkati ya dengan artikel dan video klip ini, baiklah Anda like, share, maupun subscribe dalam YouTube channel saya. Tuhan memberkati saudara.